Oke teman-teman, di video kali ini saya akan merubah cangkul yang dimana cangkul ini tidak mengandung kadar karbon. Si pemiliknya sendiri mengeluhkan si cangkulnya ini gampang meleot ataupun gampang tumpul ya. Yang dimana untuk sawahnya sendiri beliau banyak bebatuan, jadi untuk kekuatan cangkulnya harus benar-benar maksimal ya teman-teman. Dan ini untuk bahan sambungannya kita menggunakan seperti biasa baja per daun ya teman-teman. Untuk kekuatannya dari baja per daun ini sangat-sangat bisa diandalkan ya, asalkan tepat cara pengolahannya ya. Dan ini untuk proses penempaannya usahakan serapi mungkin ya, kita sesuaikan untuk ketebalan cangkulnya tersebut. Ini untuk sambungannya kisaran untuk lebarnya 10 sampai dengan 15 cm ya teman-teman. Oke, kita emalkan terlebih dahulu ke cangkulnya. Apabila sudah pas penempaannya, kita lanjut ke proses pemotongannya ya. Jadi untuk proses pemotongannya kita terlebih dahulu utamakan penempaan sebelum nanti kita potong, dan untuk hasilnya pun kita tidak akan susah untuk menyambungnya ya teman-teman. Oke, ini kita potong terlebih dahulu, lanjut nanti kita ke proses pengelasan. Nah, untuk proses pengelasannya sendiri usahakan teman-teman sekuat mungkin ya, kita kasih renggang sedikit agar pas dielas pun si elasannya masuk ke dalam ya. Pasti teman-teman ada yang menyangka tidak bakalan kuat ya, kalau misalkan dielas aja bisa patah lagi. Saya jamin untuk cara seperti ini, saya jamin tidak akan mudah copot ya elasannya, karena kita tidak hanya untuk mengelasnya saja, melainkan kita tempa lagi ya sebelum nanti kita ke proses perapihannya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat untuk proses penempaannya kita tempa terlebih dahulu bagian pengelasannya, lanjut nanti kita ke proses pembentukan ataupun perapihan si cangkulnya sendiri ya. Dan ini proses penempaan telapak palu ya, yang masih teman-teman banyak bertanya ya, kegunaan untuk bekas palunya sendiri untuk apa. Kalau di daerah saya ini untuk menahan air teman-teman, gunanya sendiri supaya si cangkul tersebut tidak lengket di tanahnya ya. Sekilas terlihat sembarang juga untuk bekas palunya, akan tetapi kita usahakan agar si bekas palunya tersebut tidak bertumpuk ya teman-teman. Bukan berarti kita tidak bisa untuk meratakan permukaan cangkul ini ya, akan tetapi untuk di daerah saya ini sudah sangat-sangat umum sekali teman-teman. Kalaupun teman-teman masih ragu, bisa dicoba ya untuk di daerah teman. Apabila ada tukang pandai, silahkan coba metode seperti ini, nanti teman-teman sendiri bisa merasakan hasilnya ya. Balik lagi ke para pengguna cangkul, mungkin untuk sebagian daerah teman-teman tanahnya berbeda, memang betul ya. Untuk daerah saya di sini jenis tanahnya tanah putih, jadi super lengket sekali ya teman-teman. Apabila tidak ada tempaannya ataupun tidak ada bekas palunya, itu di sini sangat-sangat susah ya, sangat lengket. Jadi cara mengatasinya ya seperti di video ini sendiri ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut ke proses penyepuhan ya. Dan untuk cangkulnya sendiri kita sudah buat tajam. Bisa diperhatikan teman-teman, untuk proses penyepuhannya seperti biasa kita menggunakan media oli, yang dimana untuk proses penyepuhannya usahakan jangan terlalu tua ya teman-teman. Mengingat untuk cara kerja cangkul ini sendiri bisa dikategorikan kerja berat ya. Bila mana terkena batu ataupun terkena akar keras, kalau sepuhannya kurang pas, saya pastikan bisa gompal, bahkan bisa sobek juga ya. Oke teman-teman, bisa disaksikan untuk proses pencelupannya ataupun proses pembakarannya. Bisa dilihat tingkat kemerahannya seperti apa. Ini saya rasa sudah pas ya teman-teman. Kita celup ke dalam oli, biarkan beberapa detik lalu angkat. Nanti kita tinggal bersihkan ke abu ataupun ke pasir bisa ya teman-teman. Dan ini kita proses pembersihannya langsung setelah dirasa sudah cukup hangat, kita dinginkan sekaligus ke dalam air ya. Dan ini kita proses perendamannya ke dalam air separuh terlebih dahulu. Kita lihat si bilah cangkulnya apakah sudah pas ataupun meleot. Kita bisa ketok ya sebelum nanti proses pendinginan lebih lanjut. Ini sudah beres ya proses penyepuhannya. Bisa dilihat teman-teman hasil sepuhannya seperti ini. Nanti kita lanjut ke proses pemolesan ya. Dan ini untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf untuk cara penyampaian ataupun cara bicara saya kurang enak didengar. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Silahkan bagikan video saya sebanyak-banyaknya. Apabila dirasa bermanfaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.